membawa perenungan. Terima kasih, selamat malam. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus selalu menyertai kita semua, sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari, terima kasih boleh bergabung kembali dalam kelompok doa yang luar biasa ini setelah 2 bulan atau 1 bulan yang lalu. Nah, sekarang temanya itu ketika saya diminta oleh Ibu Regina, saya sekedar memilih bacaan Injil hari ini yang memang kebetulan berbicara mengenai konsep persaudaraan. Maka saya ambil, tetapi rupanya antara saya itu terlalu rajin atau sudah pelupa. Tadi malam saya itu menyiapkan materi, tapi ternyata sebulan yang lalu saya sudah nyiapin. Jadi ada 2 PPT yang kayaknya memang dua-duanya harus saya sampaikan. Karena agak berbeda. Jadi yang pertama dulu akan saya share. Baik, keluarga Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mempunyai joke dulu ya. Joke pertama ini humornya Cak Lontong kalau ada yang kenal ya. Cak Lontong yang sering joke-nya ini diulang-ulang setiap kali dia ada stand up comedy. Dia biasanya kalau stand up comedy di hadapan para pejabat atau orang-orang penting, dia akan menyebut orang penting yang mengundang itu bahwa dia sudah menganggap saya sebagai keluarga. Nah, buktinya ketika saya masuk ke kantornya, biasanya orang penting itu akan mengatakan, keluar enggak, keluar enggak. Jadi saya dianggap keluarga. Keluar, diusir maksudnya keluarga. Jadi tema keluarga yang diangkat. Nah, ini ada keluarga Medan. Saya pernah mendengar saja, mohon maaf kalau salah. Kadang-kadang orang Batak kalau ketemu pastor itu biasanya kalau memperkenalkan keluarga dia akan mengatakan, "Pastor, ini anak kita." Tapi tidak pernah mengatakan ini istri kita. Baik, saya membuat joke, saya tertawa sendiri, tetapi maksudnya hanya joke-joke ini berkaitan dengan keluarga. Maka kita akan melihat apa sih pentingnya keluarga dalam konteks Injil hari ini. Maka kita akan membaca dulu bacaan Injil hari ini. Injil Lukas bab 8 ayat 19 sampai 21. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Baik, ini bacaan Injil hari ini. Nah, sekarang kita akan mencoba mengeksplor. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu, kira-kira setelah kita membaca perikop Injil yang singkat itu, kira-kira yang kita rasakan atau reaksi kita apa sih? Nah, beberapa panduan ini. Mungkin ada yang merasa, Yesus kok tega ya, sampai sebegitunya terhadap ibu dan saudara-saudaranya. Jauh-jauh mencari, tapi ketika dicari, kok reaksinya sepertinya itu tidak excited, itu tidak mengatakan iya ya ya silahkan masuk atau apa gitu. Tapi malah berbicara tentang soal yang lain seolah-olah tidak mengakui atau mungkin tidak. Nah, pertanyaan kedua, apakah Yesus tidak bangga dengan ibu dan saudara-saudaranya yang datang? Atau mungkin malu? Kok ibuku orang kampung gitu. Dulu ketika saya mau top
mau top itu apa? Tahun orientasi pastoral sebagai frater. Kebetulan ibu saya yang orang Jogja itu sedang mengunjungi kakak saya yang di Palembang. Nah, ibu saya itu mau ikut mengantar ke paroki. Kok perasaan saya teman-teman, wah ini anak-anak mama sampai harus diantar sampai ke paroki gitu. Tetapi yang saya rasakan justru bukan malu dikatakan anak mama, tapi saya tidak malu menunjukkan ibu saya terhadap umat yang akan saya layani. Itu aja waktu itu. Maka ya sudah, kalau mau ikut naik mobil bersama dari Palembang ke Jambi waktu itu. Nah, apakah Yesus tidak bangga dengan ibunya? Nah, apakah keluarga kemudian tidak penting bagi Yesus sehingga seolah-olah mereka tidak disambut oleh Tuhan Yesus? Lantas keluarga semacam apa yang diharapkan oleh Tuhan Yesus? Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya muncul dalam benak saya, tapi mungkin juga menjadi reaksi dari teman-teman. Oke, maka mari kita lihat satu persatu, ayat per ayat. Ayat 19. Ibu dan saudara-saudari Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Ibu datang. Menurut saya ini suatu yang menarik ketika kita mau merenungkan keutamaan Bunda Maria itu sendiri. Menjadi salah satu bukti bahwa Bunda Maria adalah ibu yang selalu menyertai anaknya. Tidak akan pernah membiarkan anaknya sendirian. Sampai bahkan perjalanan di kayu salib menuju Golgota, ketika para murid-muridnya atau saudara-saudaranya tunggang langgang lari ketakutan, justru Bunda Maria yang dari jarak tertentu terus mengikuti perjalanan Yesus, bahkan sampai di kaki salib memangku Yesus ketika Yesus sudah meninggal dunia. Dan ini juga menjadi tanda yang nyata bahwa Tuhan Yesus, bahwa Bunda Maria itu sangat care terhadap Yesus, termasuk ketika Yesus berkarya. Jadi kita bisa merasakan bagaimana Bunda Maria tampil sebagai seorang ibu yang penuh perhatian, yang semestinya juga menjadi, di satu sisi menjadi role yang harus kita lakukan sebagai orang tua, tapi di sisi lain Bunda Maria justru semakin menjadi sarana bagi kita untuk semakin dekat terhadap Tuhan Yesus. Meskipun mungkin kita oleh teman-teman dari Protestan mungkin senantiasa dikritik bahwa kok Bunda Maria sebegitu pentingnya. Nah, tidak kok kita mentuhankan Maria, tetapi sekali lagi ini menjadi salah satu bukti kedekatan Yesus terhadap Yesus yang seharusnya kita bisa semakin dekat kepada Yesus juga melalui perantaraan Bunda Maria yang senantiasa care. Lalu memang secara istimewa ini para murid dipanggil sebagai saudara-saudara. Bagi saya yang menyebut ini kan sebetulnya kelompok lain ya, kelompok lain. Kalau mungkin Yesus mungkin katakan murid ya, tapi kelompok lain menganggap ini dari kelompoknya Yesus. Maka mereka nyebut saudara-saudaranya. Tetapi bagi saya ungkapan saudara-saudara ini menjadi sesuatu yang sangat menarik, di mana kita juga akhirnya sebagai gereja ditantang untuk bertanya diri, relasi semacam apa yang di dalam gereja atau di dalam gereja Katolik yang ingin kita kembangkan. Apakah gereja menjadi sebuah organisasi yang sangat resmi, yang kaku, atau menjadi semacam keluarga di mana satu sama lain itu menjadi saudara. Nah, ini ungkapan saudara ini menurut saya menarik kita ke dalam konsep persaudaraan yang
yang baru, yang bukan karena hubungan darah, tetapi karena satu iman. Tidak dapat mencapai, ini memberi kesan pertama betapa sibuk dan betapa dibutuhkannya Tuhan Yesus, sehingga dia harus memberikan diri kepada orang banyak, kan? Jadi ini menjadi pertanda yang betul-betul bisa memberi contoh bagi kita bahwa Tuhan Yesus memberikan segala-galanya. Man of God and man of others. Tetapi kita juga melihat di perikop-perikop lain, sesibuk apapun, dia ada waktu untuk mengambil bagi diri sendiri, untuk berdoa, menyepi. Tetapi juga di sini ada saudara, ada ibunya. Jadi menjadi tanda juga bahwa dia tetap punya waktu untuk keluarga, tapi dia juga punya waktu untuk orang lain. Orang banyak di sini menandakan bahwa memang Tuhan Yesus sudah go public ya, sudah betul-betul menjadi milik orang banyak. Ya, orang banyak ini menjadikan semacam inspirasi bagi kita juga untuk bertanya diri. Orang banyak ini mengerumuni Yesus untuk apa? Memang seringkali kita sering mendengar bahwa Yesus semakin terkenal karena pengajarannya yang luar biasa, tetapi juga karena tindakan kasihnya menyembuhkan orang banyak, mengusir setan dan lain sebagainya. Itu rupanya yang menjadi daya tarik orang untuk datang pada Yesus, ingin disembuhkan. Menurut saya ini motivasi yang superficial, yang dangkal, karena orang datang kepada Yesus berharap untuk lebih pada mendapatkan sesuatu, yaitu sembuh. Maka dalam konsep kita mungkin bisa diperdalam bahwa kita datang kepada Yesus bukan karena ingin disembuhkan saja, tapi juga bagaimana kita menjadi orang yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Yang datang bukan hanya saat sakit, bukan hanya saat kita sedih atau berduka, tapi dalam sukacita kita juga datang kepada Tuhan Yesus untuk berbagi berkat. Nah, ini menjadi tantangan. Berikutnya, ayat 20. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Si pemberitahu atau orang itu entah karena tidak diceritakan dalam cerita, dalam Injil, entah karena dia diminta oleh ibu dan saudara-saudaranya Yesus, misalnya, tolong panggilkan Yesus, kan tidak ada berita tentang itu. Atau mungkin dia mengambil inisiatif, karena dia sudah kenal, itu adalah rombongannya, gengnya, atau keluarganya Tuhan Yesus. Maka dia berinisiatif untuk memberitahu. Tapi bagi saya entah diminta oleh Bunda Maria atau tidak, bagi saya ini juga menjadi sebuah inspirasi bagi kita. Bahwa dengan caranya yang sangat kecil, yang sangat sederhana, apalagi kalau memang dia mengambil inisiatif, dia menjadi perantara, dia menjadi instrumen untuk menyampaikan sesuatu pada Tuhan Yesus. Dan orang itu tidak disebut namanya. Maka ini juga menjadi inspirasi bagi kita yang ingin melayani Tuhan dan sesama di dalam gereja. Karena kadang-kadang kita merasa penting harus disebut namanya, harus ada ungkapan terima kasih, kalau tidak kita sakit hati. Kalau misalnya dalam upacara-upacara, acara-acara penting, lalu ada kata sambutan, wah ternyata saya yang berjibaku menyiapkan acara kok romonya atau panitianya tidak mengakui saya dengan ucapan terima kasih yang diungkapkan dengan nama secara langsung. Bagi saya itu menjadi rambu-rambu di sini. Bagaimana kita menjadi instrument of God's salvation
tanpa harus mengharapkan sesuatu. Kemudian di sini ada posisi ibu dan saudara-saudaranya. Kita bisa menggambarkan bahwa posisinya mereka ada di luar ya. Ini juga bisa direnungkan secara khusus bahwa dalam arti tertentu posisi di luar itu juga menjadi sangat penting kadang-kadang. Artinya apa? Jarak yang memisahkan itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak mencintai. Atau bahkan justru orang-orang itu kadang-kadang menyadari betapa mereka cintanya kepada keluarga justru ketika ada jarak. Jadi ada rasa kangen. Ada rasa kangen untuk pulang, untuk bertemu kembali. Nah, posisi seperti ini menurut saya juga sangat penting. Maka kadang-kadang dalam keadaan yang tidak stabil dalam kehidupan kita, ketika kita ada masalah, kadang-kadang kita itu harus step down dulu, harus ngambil jarak dengan masalahnya, dengan orangnya. Maka di dalam gereja Katolik ada istilah retret dulu atau rekoleksi dulu dan lain sebagainya untuk meninggalkan dunia saat ini dengan segala kesibukannya, baru kita kembali ke dunia nyata. Istilah yang kami pakai kalau para Romo ada day off juga, day off untuk ya melakukan sesuatu yang tidak rutin supaya kita kembali disegarkan. Nah, ini isi permohonan sekarang. Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu. Bagi saya ini sesuatu yang sangat menyentuh ya. Ingin bertemu sangat sangat memberi suasana yang sungguh-sungguh sangat family minded gitu ya. Ingin bertemu. Menurut saya sebuah kerinduan yang seharusnya menjadi kerinduan kita semua gitu. Ingin bertemu Tuhan Yesus, ingin bertemu ibu, ingin bertemu keluarga. Semoga ini menjadi kerinduan kita di balik persoalan-persoalan keluarga yang justru kadang-kadang kecenderungannya terbalik. Saya ingin pergi, saya ingin berpisah, dan lain sebagainya. Nah, ayat yang terakhir. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Apakah Yesus menolak mengakui kedatangan keluarga? Sebetulnya, di situ tidak ada penolakan secara letterleks ya, secara literal tidak ada kata-kata menolak. Hanya memang dia juga tidak segera merespon, tetapi menggunakan momen tersebut untuk menegaskan suatu poin yang sangat penting kepada pendengarnya. Jadi rupanya momen ibunya datang ini sangat cocok. Mungkin itu nyambung dengan ajaran yang sedang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Maka kemudian dia bukan menolak, tetapi justru sedang memanfaatkan. Karena saya yakin setelah itu, pasti dia akan welcome Yesus, welcome ibunya dan saudara-saudaranya. Tidak ada tentu dalam benak kita bahwa Tuhan Yesus menjadi anak durhaka. Not at all. Kita harus buang jauh-jauh karena kita mencintai dan mengimani Tuhan Yesus. Apalagi kita yakin bahwa Tuhan Yesus adalah 100% Allah, 100% manusia ya. Jadi it's not appropriate untuk sejauh itu kita mengartikan Tuhan Yesus. Sedangkal itu kita menganggap Tuhan Yesus itu tidak mencintai ibunya. Maka ini dia sedang berbicara sesuatu yang lain yang terkait dengan persaudaraan dalam konteks sebagai murid Yesus itu seperti apa. Nah, nanti itu poinnya akan saya ceritakan. Nah, maka dari itu, apa esensi keluarga bagi Yesus? Tentu keluarga juga menjadi segala-galanya.
Karena bagi saya justru melihat Tuhan Yesus itu bukan mencuekkan Bunda Maria. Selain dia sedang mengajarkan sesuatu yang sangat penting kepada para pendengarnya, kok saya malah melihat momen itu dia sedang mengagumi atau sedang memberikan contoh dengan bangganya bahwa Bunda Maria kan ini kan ibumu dan saudara-saudaramu mau datang menemui engkau. Nah terus dia berkata, ibuku, ini kalimat tunggal loh, bukan ibu-ibuku. Ibuku jadi jelas menunjuk pada Bunda Maria. Ibuku dan saudara-saudaraku adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukan. Jadi bukan menolak, tapi justru ingin menunjukkan itu loh, ibuku itu adalah sungguh ibuku karena dia mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Jadi justru dia ingin menunjukkan contoh yang sangat konkret di hadapan pendengarnya bahwa ibunya Bunda Maria ini adalah orang yang sungguh-sungguh sangat ideal dalam arti sangat balance dalam menghayati firman antara mendengarkan dan melakukan. Lalu poin yang terakhir, saya memunculkan itu ada perkara kecil, perkara besar. Menurut saya justru akhirnya, ketika kita mau membayangkan kita mau menjadi orang Katolik itu yang bagaimana, atau menjadi orang Katolik yang baik itu yang bagaimana. Dengan Injil hari ini, menurut saya, dibukakan sebuah kabar gembira yang luar biasa bahwa akhirnya untuk menjadi orang Katolik yang baik, menjadi murid Yesus yang sejati, menjadi Katolik yang benar-benar Katolik, itu ladangnya atau sarananya itu sesuatu yang sangat konkret di depan mata, yaitu keluarga. Jadi untuk menjadi orang Katolik yang baik tidak harus menjadi romo, tidak harus belajar teologi, tidak harus apal doa-doa, tidak harus aktif semua kegiatan gereja diikuti, tetapi melalui mencintai keluarga, menjadi Injil yang hidup di dalam keluarga, mulai dari yang kecil-kecil. Kita ini, kebetulan saya jadi panitia pemilu sekarang, kita ini menjelang pemilu untuk menjadi orang besar, untuk menjadi orang yang betul-betul melakukan kehendak Yesus, tidak harus mencalonkan jadi caleg atau menjadi calon presiden. Sekali lagi, pulang ke rumah, menghidupi keluarga, itu salah satu sarana yang sangat-sangat kecil tetapi sangat konkret untuk menjadi orang Katolik yang baik. Nah, untuk memperjelas sedikit latar belakang pernyataan Yesus yang seolah-olah itu tidak memperdulikan Yesus. Dalam konteks orang Israel, ada 3 sosok nabi atau panutan atau leluhur yang sangat dihormati, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, bangsa Israel selalu bangga dengan orang-orang besar yang telah menurunkan mereka, dan sangat bangga karena mereka menjadi bangsa pilihan Tuhan sebagai keturunan langsung dari Abraham. Maka setiap kali tindakan Yesus selalu mereka mengandaikan apakah kamu lebih besar dari Bapak Abraham, bla 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 bla. Selalu dikait-kaitkan gitu. Jadi rupanya orang Israel itu tidak bisa move on dari 3 tokoh yang besar ini. Untuk itulah Tuhan Yesus mengatakan tentang keluarga. Jadi kebanggaan mereka sebagai keluarga keturunan Abraham itu kemudian dikantar oleh Tuhan Yesus.
kalau menjadi keluarga Allah itu tidak melulu bangga terhadap keturunan siapa, tapi unsur tadi itu melaksanakan firman Tuhan. Nah, ini kan sebetulnya dia ingin mengkanter kebanggaan yang berlebihan itu dengan mengundang, menantang mereka untuk lebih bertekun dalam bagaimana menghidupi iman dengan melaksanakan firman dalam kehidupan sehari-hari. Itu konteksnya. Ada film yang sedang menjadi viral itu, yang pasti tahu tentang Abraham. Mungkin di sisi lain ya kita bangga dengan Abraham versi kita yang menjadi viral itu. Tapi bagi kita, kebanggaan kita bukan karena bahwa mungkin kita merasa dari keturunan Abraham yang mungkin ya perdebatan ya, somehow ada yang merasa lebih valid dan lain sebagainya. Bagi saya tidak penting memperbanggakan hal itu. Yang paling penting lebih kembali ke bagaimana kita itu memberikan buah-buah daripada pernyataan-pernyataan teologis tentang kebenaran. Berbicara tentang kebenaran agama lebih baik berbicara tentang buah. Bagaimana kita menjadi kayak doanya Santo Fransiskus, ketika ada kesedihan kita membawa joy, ketika ada pertengkaran kita menjadi penengah, ketika ada duka cita kita membawa sukacita. Jadi selalu menjadi buahnya itu selalu mengundang orang untuk lebih damai, bersatu, dan lain sebagainya. Maka di situ sebetulnya Yesus sedang mengkritik, sedang ingin meruntuhkan konsep rasa bangga yang kebablasan. Mungkin kita juga begitu bangga misalnya dengan gereja Katolik, misalnya kalau kita berbicara tentang sejarah gereja-gereja, dulu saya pernah dalam LPF ini mengatakan gereja Katolik itu adalah gereja misalnya yang didirikan oleh Tuhan Yesus secara literal di atas batu karang ini saya akan mendirikan gerejaku. Lalu saya mengatakan, well, kita boleh berbangga karena Tuhan Yesus sendiri yang mendirikan gereja kita. Kalau gereja lain, ya mungkin manusia meskipun mungkin diinspirasi oleh Roh Allah ya. Nah, maka kita boleh bangga. Tapi kali ini saya mau mengatakan tidak penting membanggakan hal-hal seperti itu. Oke. Karena menjadi berlebihan seperti orang-orang Israel yang begitu bangganya dengan Abraham. Oke. Tetapi bagi bangsa Israel tidak melakukan perintah Allah sesungguhnya Bapa. Nah, ini yang mau saya katakan. Saking bangganya, tapi kemudian mereka lupa melakukan hal-hal yang seharusnya lebih esensial. Maka intinya, teman-teman, benih imannya lah yang diwarisi oleh Abraham dan Yesus untuk kita teladani dan kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud sebuah keluarga ilahi yang seutuhnya. Nah, pesan utama yang ingin disampaikan oleh Injil Lukas dalam perikop itu, di mana ia menempatkan perikop ini setelah perumpamaan-perumpamaan yang sebelumnya itu tujuannya memperlihatkan bagaimana seharusnya orang bersikap terhadap pengajaran Yesus. Sebenarnya Yesus ingin menyatakan bahwa hubungan keluarga dengan dirinya sebagai Allah yang sejati bersifat rohaniah, bukan jasmaniah. Seperti yang seringkali kita pikirkan sebagai manusia secara turun-temurun. Maka kadang-kadang pertanyaan saudara-saudara kita di luar gereja tentang konsep Tritunggal Maha Kudus, ada Bapa, Anak. Kalau Bapa punya anak, lalu itu bidannya di mana dan lain sebagainya. Itu karena mereka konsepnya lebih ke jasmaniah, lebih ke lahiriah. Nah, lalu untuk menutup, saya ingin menggunakan PPT versi kedua saya.
yang ingin saya sampaikan. Yang bagian ini. Jadi judulnya kan konsep persaudaraan. Tadi saya sudah menegaskan bahwa istilah saudara dipakai untuk menjelaskan banyak arti. Kata saudara memang dapat berarti saudara kandung, namun dapat berarti saudara seiman, saudara sebangsa, satu kerabat. Nah, ini yang ingin ditekankan oleh Injil hari ini adalah saudara seiman. Nah, lalu saya katakan tadi tentang pujian terhadap Maria. Yesus mengajarkan bahwa barang siapa yang melakukan kehendak Bapaknya adalah anggota keluarganya dalam kerajaan Allah. Maka yang Yesus ajarkan adalah keutamaan agar seseorang melakukan kehendak Allah. Dengan demikian, ungkapan ini bahkan dapat bermaksud sebagai pujian kepada Bunda Maria, sebab Yesus mengakui Bunda Maria pertama-tama adalah seseorang yang melakukan kehendak Allah Bapa. Jadi sangat terbalik kan dari kesan saya yang pertama seolah-olah Bunda Maria kok dicuekin sama Yesus. Tapi justru di sini justru nilainya itu terbalik. Justru saat itu dia sedang memberikan pujian. Kemudian hanya mereka yang mendengar dan taat kepada firman Allah memiliki hubungan pribadi dengan Yesus dan merupakan bagian dari keluarga rohani Allah. Iman tanpa ketaatan tindakan nyata bukan merupakan pilihan dalam keluarga rohani Allah. Pertama yang ingin saya sampaikan di sini adalah kan dalam pernyataan Paulus, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Maka intinya juga sama. Ayo kita mendengarkan atau ayo kita bertekun membaca, mempelajari, apalagi kita di akhir bulan kitab suci, mengakrabi kitab suci. Tetapi jangan pernah lupa langkah atau tahap yang kedua, yaitu tindakan nyata. Seringkali kita dikritik sebagai orang Katolik yang tidak begitu akrab dengan kitab suci. Well, itu kritik yang membangun, yang menarik. Ayo kita akrab dengan kitab suci. Tetapi malah justru yang penting bagi kita itu jangan terlalu menekankan pentingnya membaca, menghafalkan, dan lain sebagainya. Karena jatuh-jatuhnya nanti kita justru mentalitasnya kembali seperti orang-orang Farisi, orang-orang Israel. Saya kemarin waktu di Holy Land ya, di Tanah Suci, saya lihat orang-orang anak-anak orang Israel itu, wah mereka harus membaca itu sambil nunduk, harus dibaca. Itu seperti saudara-saudari Muslim yang di pondok pesantren harus membaca Al-Quran, harus dihafal kata demi kata. Lah kita itu, agama kita itu hadir di tengah orang-orang Israel yang seperti itu. Maka sebetulnya Tuhan Yesus datang membawa konsep baru. Bukan lagi soal menghafal, bukan lagi soal taat kepada hukum secara buta, tetapi bagaimana kita melaksanakan hukum atas dasar atau tetap dengan sadar bahwa hukum itu adalah tujuannya untuk cinta kasih. Maka saya lebih menonjolkan soal tindakan ini daripada undangan untuk akrab dengan kitab suci secara fisik. Nah, akhirnya ini puncaknya. Apa pentingnya mempunyai relasi dalam konsep saudara atau keluarga yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus hari ini? Pertama, justru bagi Yesus keluarga adalah segalanya. Maka menjadi orang Katolik aktif dalam gereja, dalam kegiatan sosial, tapi menelantarkan keluarga, itu sangat tidak Kristiani. Sangat tidak Kristiani. Bahkan kami sebagai Romo, sebagai misionaris, sebagai religius yang harus meninggalkan keluarga,
itu pun tidak berarti harus kemudian meninggalkan keluarga dalam arti tidak ada relasi. Justru menjadi misionaris atau menjadi religius yang baik ketika tali kekeluargaan itu harus tetap diperjuangkan. Karena kadang-kadang mohon maaf, ini saya mengkritik romo-romo saya sendiri ya. Kadang-kadang romo-romo itu kalau pulang liburan itu malah tidak pulang ke keluarga aslinya, tapi ke keluarga kudus. Keluarga kudus dalam tanda kutip, kenalan-kenalannya. Maka keluarga itu harus yang utama. Jadi kalau saya pulang ke Indonesia, kalau ada waktu saya mungkin mengunjungi LPF keluarga, tapi tentu harus silaturahmi dulu dengan ibu saya, itu yang utama. Kedua, kita itu, ini undangan saya ya, yuk kita itu tidak berkutat kepada masa prapaskah dalam hidup kita, dalam tanda kutip di situ. Maksud saya begini, kalau masa prapaskah, kita itu sedang menghayati apa? Prapaskah itu kita menghayati ini loh. Biasanya ada lagu ini. Na 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 na. Gimana? Hanya debulah aku di hadapanmu. Kok lupa saya nadanya. Intinya, kalau masa prapaskah itu kita sedang menghayati diri sebagai seorang hamba yang tidak layak, yang berdosa, yang hanya seperti debu di atas alas kakimu Tuhan. Jadi betul-betul menempatkan diri serendah-rendahnya, sejauh-jauhnya. Allah yang begitu kuasa, Allah yang begitu suci, yang besar, kita manusia yang sangat berdosa. Memang kita harusnya seperti itu juga. Tapi jangan terus-menerus. Ini Allah transenden namanya. Tapi kita harus segera kembali ke Paskah. Bukan Paskah dalam tanda kutip, artinya yuk kita menghayati Tuhan Yesus yang tidak jauh, tapi yang seperti keluarga gitu loh. Yang dekat. Tuhan Yesus sebagai saudara yang senantiasa ada di sekitar kita. Maka di sini saya katakan transenden versus imanen. Banyak agama termasuk saudari-saudari kita yang muslim itu menghayati Allah yang transenden ini. Allah Akbar, Allah yang maha besar, Allah yang sangat jauh, yang berkuasa, bahkan dibuat gambar pun tidak boleh, dibuat karikatur tidak boleh, dibuat apapun, gambar apapun, karena begitu sucinya itu, begitu jauhnya. Sedangkan kita menghayati itu juga sebagai Allah Bapa. Tapi kemudian Allah Bapa yang bertahta di surga itu juga hadir di tengah kehidupan kita menjadi Allah yang begitu dekat, yang imanen dalam bentuk putra, dalam bentuk Roh Kudus. Allah yang jauh, yang penuh kuasa, tapi juga Allah yang sangat dekat sebagai saudara. Kita dalam persaudaraan, dalam hubungan, dalam kehidupan sehari-hari, selain kita punya saudara yang ada hubungan darah, kadang-kadang kan juga ada yang, apalagi yang hidup merantau, kemudian punya kenalan, tapi sangat baik. Nah, kemudian sudah dianggap seperti keluarga sendiri, walaupun tidak ada hubungan darah. Nah, kita bisa membayangkan betapa bahagianya kita itu. Karena konsep ini the most good news for me ya. Bukan Allah yang sangat tinggi bertahta yang kita tidak pantas menyentuhnya. Tapi rupanya Allah itu menawarkan diri berhubungan dengan kita seperti keluarga itu. Wow, kan luar biasa. Nah, yang ketiga sekarang, yang terakhir. Kita itu wajah gereja yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus itu seperti apa sih? Wajah gereja. Tadi saya menyinggung. Dalam gereja itu, kita itu mau menjadi sebuah organisasi yang kaku, yang ketat,
atau sebuah sekumpulan keluarga yang saling mendukung. Maka di sini saya sebut messenger versus message. Ketika gereja lebih menekankan messenger, maka gereja akan menjadi gereja yang sangat formal, sangat kaku. Karena messenger itu apa? Jadi saya jelaskan dulu ya. Allah dengan firman-Nya. Nah, firman Tuhan ini supaya sampai ke manusia, maka dibutuhkan para messenger. Nah, yang diberi tugas oleh Allah untuk menyampaikan kabar gembira, itu kan gereja. Maka yang mau saya katakan, messenger itu yang saya maksud adalah gereja. Ini, messenger itu gereja. Lalu message ini apa? Message ini adalah isi dari yang dibawa messenger ini kepada yang akan menerimanya. Nah, isinya apa? Ya isinya firman Tuhan dan tidak lain tidak bukan ya Tuhan Yesus sendiri. Nah, maka yang mau saya katakan, mana yang lebih penting? Kalau kita lebih mementingkan messenger, artinya lebih mementingkan gereja sebagai institusinya. Tapi kalau kita lebih mementingkan Yesusnya, maka gereja itu menjadi sebuah relasi keluarga yang sangat tidak resmi, tapi sungguh-sungguh mempunyai relasi yang dekat. Karena yang lebih ditekankan adalah Yesusnya. Nah, itu. Maka saudara-saudara, menutup renungan ini, saya punya beberapa yang bisa menjadi permenungan bagi kita semua. Apa yang bisa kita teladani dari Bunda Maria dalam hal ini? Tadi saya sudah menyebut beberapa hal. Lalu, sebagai renungan pribadi, apakah aku qualify atau pantas untuk menjadi bagian dari keluarga rohani Allah? Apakah merasa pantas? Oh, aku udah rajin membaca kitab suci. Tapi kalau belum mendagingkan isi kitab suci di dalam kehidupan sehari-hari, ya jangan merasa pantas dong. Relasi dengan Allah semacam apa yang aku rindukan? Relasi tadi seperti debu dengan alas kaki Tuhan yang begitu bedanya sangat besar. Atau seperti saudara. Semua kita butuhkan. Dalam arti tertentu ketika masa prapaskah kita harus betul-betul menjadi debu. Tapi dalam waktu tertentu kita harus merasa diri, aku adalah orang yang dikasih Tuhan. Yang bahkan diangkat sebagai saudara, bukan hamba lagi. Lalu ketika kita berbicara tentang keluarga, siapa sih tetanggaku, siapa sih keluargaku di LPF atau di luar kelompok. Jangan-jangan kita satu organisasi, satu tim, tetapi mungkin tidak begitu dekat. Dengan media sosial saat ini, barangkali kita lebih dekat dengan orang di Amerika sana daripada tetangga kita yang sebelah kamar dan lain sebagainya. Nah, pada akhirnya, apa kabar dengan keluarga kita masing-masing? Keluarga inti, keluarga darah. Bagaimana? Bagaimana? Apakah keluarga kita itu seperti surga atau seperti neraka? Tentu harapannya menjadi oase, menjadi keluarga, dan bahkan yang saya katakan tadi, harapannya menjadi sarana bagi kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Nah, ini silahkan menjadi bahan permenungan PR. Nanti di LPF berikutnya mungkin saya tanyakan. Saya tanyakan. Baik, sekian renungan dari saya. Silahkan kalau ada pertanyaan, ada tanggapan, ada sharing yang tidak harus terkait dengan ini, you are all most welcome. Sebelum mungkin Dr. Sonia, I forgot, akan merangkum permenungan saya. Yes, terima kasih. Ya, terima kasih Pastor Agustinus Guntoro. Renungan pada malam hari ini sungguh indah.
yang selalu kami nanti-nantikan.